pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari kita bertepuk tangan di hadapan Tuhan, saudara. Mari nyanyikan pujian ini. Haleluya. Sebab pembebasan menjadi bagian kita. Amin. Oh, tidakkah kau tahu? Kau tahu inilah tahunnya. Angkat tanganmu, bebaskan kau. Mari sama-sama saudara kita menyatakan pujian ini tahun. Ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi mari kita mendeklarasikan pujian ini, katakan ini tahun pembebasan. Oh, ini tahun pembebasan. Amin. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Lagi kita deklarasikan dengan iman, katakan ini tahun pembebasan. Haleluya. Ini mari perkatakan pujian ini. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta, yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Mari sama-sama katakan ini tahun pembebasan. Ini tahun pembebasan. Semua tawanan dilepaskan. Haleluya. Yang lumpuh dan yang buta lompat dan bersoraklah, sebab ini tahun pembebasan. Sebab ini tahun pembebas. Sekali lagi kita mau nyatakan pujian ini. Sebab ini tahun pembebasan. Mari berikan kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Haleluya. Haleluya, shalom saudara. Saya percaya sukacita Tuhan memenuhi kehidupan kita. Karena memasuki tahun yang baru, ada semangat yang baru. Bahkan iman kita percaya bahwa penyertaan Tuhan sempurna adanya. Melewati tahun-tahun kehidupan, ada kemenangan, ada sukacita. Karena Tuhan
menyertai kehidupan kita. Mari persiapkan hati untuk kita beribadah, memuliakan Tuhan. Sebelumnya mari tundukkan kepala kita berdoa. Dalam ucapan syukur kami Tuhan, kami sama-sama menaikkan pujian pengagungan di hadirat Tuhan. Karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kami ada sebagaimana ada. Dan kami mau mempersembahkan pujian pengagungan di hadapan Tuhan lewat peribadatan kami, lewat ibadah online ini, dimanapun kami berada. Biarlah kami terus terhubung dalam hadirat Tuhan untuk sama-sama sehati mempermuliakan nama Tuhan, sehingga nama-Mu ditinggikan dan Engkau disukakan lewat apa yang telah kami buat pada saat ini. Berkaryalah Roh Kudus, biar Engkau yang mengambil alih dan menjamah setiap kami dimanapun kami berada. Di dalam nama Yesus kami membuka ibadah ini dan beri yang terbaik di hadapan Tuhan. Haleluya. Yang siap bersorak bagi Tuhan, sama-sama katakan amin. Haleluya. Mari sama-sama kita mau bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Wow. Sebab Tuhan adalah kekuatan, sebab Tuhan adalah kemenangan. Memasuki tahun yang baru, janji Tuhan ya dan amin. Kita percaya ada Tuhan yang menyertai kita. Bersama dengan Tuhan kita akan melihat perkara yang ajaib terjadi. Sebagai mulia kami Tuhan, mari bertepuk tangan di atas kepala kita. Yesus, Kaulah Tuhan. Haleluya. Mari sama-sama kita menyanyikan pujian mulia Tuhan. Mari perkatakan pujian ini dia. Inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, pedang dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Mari bertepuk tangan di hadapan Tuhan. Oh, sebab kebenaran dipulihkan. Yesus, haleluya. Mari sama-sama kita berkata, inilah zaman Yehezkel, tulang kering dihidupkan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Daud baik hujan dipulihkan. Dan inilah zaman dua yang besar, ladang memenuhi hidupnya. Kamilah bekerja di keluarga, nyatakanlah firman Tuhan. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Dia datang di atas awan, sambil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun Yobel, dari bukit Sion keselamatan datang. Mari sama-sama kita memperkatakan lagu ini. Oh, haleluya. Inilah zaman Elia, kebenaran Tuhan yang diberikan. Haleluya. Mari sama-sama katakan, inilah zaman Elia, nyatakanlah firman Tuhan. Dan inilah zaman hamba-Mu, Musa kebenaran dipulihkan. Dan meskipun zaman ujian, cobaan, dan kelaparan, di antara kita akan tetap berseru, siapkan jalan bagi Tuhan. Dia datang di atas awan, tampil bersinar surya kebenaran. Angkat suara, ini tahun
Tuhan, bagi Raja. Haleluya, haleluya. Sebab tidak ada tempat yang terbaik selain kami ada di hadirat-Mu. Hadirat-Mu kami mengalami dekat kuasa. Mari penuhi kami. Penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu. Ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Ku mengangkat tanganku dan ku bersyukur menyembah-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu. Mari penuhi kami Tuhan, sebab ini yang menjadi kerinduan kami, ini yang menjadi minta kami kepadamu Tuhan. Kami mau selalu ada bersama-Mu dalam hadirat. Haleluya, Jesus. Lihat hati kami, lihat kerinduan kami Tuhan. Yes Lord. Mari sama-sama kita menyatakan penuhi hatiku dengan hadir-Mu. Oh, ku rindu memandang wajah-Mu, oh Tuhan, di dalam kekudusan-Mu. Bawaku dekat dalam hati-Mu, Tuhan, dalam hati-Mu. Ya Yesus, ku rindu mendengar suara-Mu, oh Tuhan, di tempat kudus-Mu sekarang. Sama-sama kita mengatakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu. Penuhi dengan kasih-Mu, diam di hadirat-Mu.
kudusanmu, penuhi dengan kasihmu. Haleluya, diam di hadirat oh Yesus, ku mengangkat tangan kami. Kami membawa setiap hati kami di hadapan-Mu, Tuhan. Menaikkan syukur kami, menaikkan penyembahan kami, Tuhan. Penuhi dengan kasih-Mu. Oh, diam di hadirat-Mu. Ini saudara yang mau menikmati kasih-Nya, Tuhan. Menikmati anugerah. Mari angkat tinggi kedua tangan. Dimanapun saudara berada, dalam segala keberadaan, Roh Kudus tidak pernah terbatas dengan apapun. Kami bawa hatimu di hadapan Tuhan dan angkat tinggi tanganmu di hadapan Tuhan. Sambil kau menyatakan pujian ini, pujian yang lahir dari hati seorang penyembah yang bersungguh-sungguh di hadapan Tuhan. Mari dengan lagu katakan, ku rasakan kasih-Mu dan indahnya kekudusan-Mu, penuhi dengan kasih-Mu. Apa diam di hadirat-Mu, oh, ku mengangkat tanganku. Menyembahmu, penuhi dengan kasih-Mu, Tuhan. Diam di hadirat. Sekali lagi dengan lagu. Katakan, ku rasakan. Biar kami menikmati kasih-Mu. Izinkan kami menikmati kasih-Mu di dalam kekudusan-Mu. Oh, penuhi kami, Tuhan. Dalam hadirat-Mu, Tuhan. Yes, kami nyatakan, kami mengangkat kedua tangan kami, Tuhan. Kami menyatakan syukur dan kami menyembah-Mu, Tuhan.
Izinkan kami menikmati kasih-Mu. Oh, izinkan kami menikmati kasih-Mu. Raya Basyana, lihat setiap hati yang rindu, yang haus akan Engkau. Mari tulis setiap hati yang haus. Sungguh indah ada dalam hadirat-Mu. Tidak ada tempat yang terbaik selain kami ada di hadirat-Mu. Terima kasih untuk hadirat-Mu. Terima kasih untuk jamaah-Mu. Terikat kami dan berbicara dalam diri kami. Urapi hamba-Mu, baru perkataan-Mu, nyatakan isi hati-Mu. Arahkan kami, tuntun kami dengan firman. Di dalam nama Yesus, roh hikmat dan wahyu ada dalam hidup kami, untuk kami dapat mengerti dengan benar apa yang jadi kehendak. Berbicara langsung, kami siap mendengarkan. Di dalam nama Yesus yang siap terima firman Tuhan, sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, puji syukur kepada Tuhan karena kita berada di awal tahun 2022. Satu tahun lagi sudah berlalu dan saya percaya bahwa jika sampai saat ini kita boleh ada, pasti semua karena kasih karunia Tuhan, semua karena anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Mari katakan di samping kanan kiri Anda, mungkin suami, istri, atau mungkin Anda sedang menyaksikan ibadah ini dengan orang lain atau dengan diri sendiri, katakan bahwa saya bersyukur bahwa anugerah Tuhan ada dalam kehidupan saya. Dan juga katakan kepada orang di samping kanan kiri Anda, katakan bahwa engkau ada saat ini karena kasih karunia Tuhan. Amin. Kita semua ada di tahun yang baru ini oleh karena kebaikan Tuhan. Tidak luput dari kasih-Nya, tidak luput dari kebaikannya yang senantiasa menyertai dalam setiap langkah kehidupan kita. Hari demi hari
bulan demi bulan kita lalui sepanjang tahun 2021, dan saatnya kita menapaki tahun yang baru. Puji Tuhan. Jadi mari di tahun yang baru ini kita terus buka hati kita terus boleh membawa kehidupan kita semakin hari semakin boleh menggenapi firman-Nya. Sesuai dengan tema gereja Tuhan, di dalam gereja kita Kasih Karunia, GSJA Kasih Karunia, biarlah kuasa Tuhan yang akan menyertai kehidupan kita di dalam God's plan. Amin. Bukan rencana kita, bukan rancangan kita, tetapi biarlah semua yang kita boleh rencanakan, kita serahkan di dalam rencananya Tuhan. Karena kita tahu bahwa rencana Tuhan adalah rencana yang sempurna. Rencana Tuhan pasti mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Amin. Nah, oleh karena itu mari di awal minggu ini kita akan bersama-sama terus ada dalam hadirat Tuhan, dan kita menikmati akan jamaah dan lawatan Tuhan dalam ibadah kita. Karena saat ini masih ibadah online di dalam GSJA Kasih Karunia, dan biarlah di minggu berikutnya di tanggal 9, bagi Anda yang bisa onsite, mari datang di gedung Yayasan Kasih Bersaudara di Jalan Raden Saleh dekat dengan Rumah Sakit Cikini, untuk kita boleh bersama-sama beribadah secara onsite. Jam 10 pagi kita akan beribadah secara onsite, dan akan disertai dengan perjamuan kudus untuk tahun 2022. Amin. Puji nama Tuhan. Tetap semangat dan tetap jaga kesehatan dengan protokol yang ada, sehingga kita tetap boleh menikmati lawatan Tuhan dalam hadirat-Nya. Haleluya. Oke, baik, mari kita akan berdoa sebelum kita akan lebih dalam lagi dalam kebenaran firman Tuhan. Bapa yang baik yang bertata dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan bahwa kasih-Mu dan anugerah Tuhan dalam setiap kehidupan kami hingga sampai saat ini kami boleh berada di tengah-tengah tahun 2022, kami boleh berada di awal tahun ini Tuhan, di minggu yang pertama ini. Kami percaya biarlah kehidupan kami sepanjang tahun ini akan terus dipenuhi dengan rahmat Tuhan, akan terus dipenuhi dengan kuasa Tuhan yang terus akan bekerja dengan sempurna dalam kehidupan kami, karena kami mau ikut di dalam rencana-Mu Tuhan. Inilah kehidupan kami, biarlah kuasa, urapan kuasa Roh Kudus-Mu terus akan menuntun setiap langkah kami, dan firman-Mu terus akan menjadi pedoman di dalam setiap kehidupan kami semua. Terima kasih Bapa, memberkati hamba dan juga setiap kami semua akan bersama-sama boleh memusatkan hati, pikiran, dan hidup kami untuk kebenaran firman-Mu. Biarlah firman Tuhan akan boleh tergenapi dalam kehidupan kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kita tahu bahwa setiap manusia di awal tahun atau mungkin di penghujung tahun 2021 kemarin yang sudah kita lewati, memiliki mungkin angan-angan, memiliki mungkin rencana ke depan di tahun 2022, atau mungkin dikarenakan masa-masa pandemi saat ini sehingga ada orang-orang mungkin yang mungkin pesimis dengan tahun 2022. Tetapi Anda dan saya sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, mari kita serahkan segala rencana kita ke depan, kita serahkan segala rancangan kita ke depan hanya kepada rencananya Tuhan. Kita padankan rencana kita dengan rencananya Tuhan. Amin. Karena kita tahu bahwa Tuhan Yesus yang kita sembah, Allah yang Maha Tahu, Dia Allah Immanuel yang menyertai setiap langkah kehidupan kita. Maka dari itu, biarlah serahkan seluruh kehidupanmu kepada Dia, kepada Tuhan Yesus Kristus. Kenapa? Mari kita akan bersama-sama merenungkan firman Tuhan pagi hari ini, dan biarlah rencana Tuhan semakin tergenapi di dalam kehidupan kita semua. Amin. Nah, saya ambil terlebih dahulu di dalam Kejadian pasal yang kedua. Kejadian pasal yang kedua ayat yang ke-7, pada waktu penciptaan manusia Adam dan Hawa. Kembali kepada awal penciptaan manusia. Mari kita akan simak. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu, buat saudara-saudara yang ada di rumah ataupun ada yang di mana saja engkau yang sedang menyaksikan ibadah ini. Kejadian pasal 2 ayat yang ke-7, ketika itulah Tuhan Allah membentuk manusia itu dari debu tanah dan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Demikianlah manusia itu menjadi makhluk yang hidup. Nah, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa di dalam penciptaan manusia yang begitu luar biasa, Tuhan menciptakan
Adam, dan dikatakan bahwa bagaimana semua pekerjaan Tuhan adalah pekerjaan yang luar biasa, yang baik adanya, sehingga kita tahu bahwa bagaimana Tuhan merencanakan, Tuhan menciptakan dunia ini dari alam semesta yang masih kosong, gelap gulita, dan akhirnya semuanya boleh ada oleh karena Tuhan berfirman, dan Tuhan berfirman. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan seorang manusia, maka tadi dikatakan ayat yang ke-7, manusia itu dibentuk dari debu tanah. Jadi manusia itu, Anda dan saya yang keturunan Adam, maka pada waktu Adam diciptakan dibentuk dari debu dan tanah oleh tangan penjunan, oleh tangan Tuhan sendiri yang membentuknya. Kalau yang lainnya pada hari yang sebelumnya, pada waktu Tuhan menciptakan mungkin cakrawala atau mungkin burung dan hewan dan segala macam yang ada, maka dikatakan Tuhan berfirman maka jadilah. Tuhan berfirman maka jadilah. Tetapi pada waktu Tuhan menciptakan manusia, maka Tuhan membentuk dari debu dan tanah. Dari debu dan tanah, dan tangan Tuhan sendiri, tangan penjunan itu sendiri yang membentuk manusia. Nah, menarik Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Jadi kalau kita harus menyerahkan kehidupan kita kepada Tuhan, itu nggak salah. Itu pasti. Kenapa? Karena Tuhan yang membentuk kehidupan kita. Karena Tuhan yang merenda. Bahkan di bagian yang lain dikatakan bahwa Dia yang menenun. Dia yang tahu sejak kayak kita ada di rahim seorang ibu, seorang wanita. Dan karena itu Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, sadari bahwa kehidupanmu pada asal mulanya adalah bagaimana Tuhan membentuk Anda. Tangan penjunan itu sendiri yang berkarya dalam kehidupan kita. Nah, jadi kalau tangan Tuhan yang berkarya, kalau Tuhan yang turun tangan sendiri, yang bertindak sendiri, maka semuanya pasti baik adanya, semuanya pasti sempurna adanya, semuanya pasti ada dalam satu keadaan yang luar biasa. Karena apa? Karena Tuhan sendiri yang membentuk kehidupan manusia itu sendiri. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mari kita bersama-sama senantiasa menyadari bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang dijadikan oleh Tuhan, yang dibentuk oleh tangan Tuhan, dan benar-benar ada dalam satu kesempurnaan yang luar biasa. Amin. Nah, karena itu mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa kehidupan kita adalah kehidupan yang luar biasa. Kehidupan kita adalah kehidupan dalam rancangannya, dalam rencananya, sehingga kehidupan kita benar-benar adalah kehidupan yang ikut di dalamnya. Amin, di dalam rencana Tuhan. Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, setelah Tuhan membentuk dari debu dan tanah, maka yang membuat manusia itu hidup dikatakan menghembuskan nafas hidup ke dalam hidungnya. Jadi pada waktu setelah dibentuk oleh tangan penjunan, oleh Tuhan sendiri yang berkarya, maka nafas hidup dari Allah, nafas hidup dari Tuhan dihembuskan kepada manusia, dan baru manusia menjadi hidup. Manusia menjadi seorang yang bisa bertindak, seseorang yang bisa melakukan aktivitasnya, yang bisa berkata-kata gitu ya, yang bisa melakukan semuanya, sehingga tiba-tiba matanya terbuka gitu ya, lalu mulutnya terbuka, tangannya bisa bergerak, kakinya bisa bergerak. Wah, sungguh-sungguh luar biasa ya pada waktu itu. Sayang tetapi tidak ada menyaksikan karena memang hanya baru Adam gitu ya. Nah, kenapa Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bagaimana manusia bisa mulai melakukan aktivitasnya itu karena nafas hidup dari Allah. Nah, kalau kita lihat dari sini saja, maka sudah sangat cukup sebenarnya bahwa setiap kehidupan kita bukan milik kita sendiri. Kalau kita melihat dari sini saja, sungguh sudah sangat cukup bahwa kehidupan kita itu hanya yang tahu persis itu adalah Tuhan. Karena Dia yang membentuk, Dialah yang penjunan kehidupan kita, Dia yang merenda. Jadi apa maunya seorang penjunan itu yang harus diikuti, ya kan? Bukan mau kita sendiri, meskipun bahwa pada waktu manusia mulai ada dalam satu kehidupannya, aktivitasnya, dan mulai ada satu perbuatan yang salah. Nah, inilah yang harus juga disadari. Kenapa? Bahwa pada waktu kita saat ini mungkin harus ada dalam kehidupan kita
dan kita diingatkan bahwa God's plan itu yang terbaik. Karena kadangkala manusia melakukan atau mengerjakan kehidupannya itu dengan kehendaknya sendiri. Tidak lagi mengikuti penjunan, tidak lagi mengikuti rencananya Tuhan. Sehingga perlu diingatkan bahwa kehidupan manusia itu adalah kehidupan yang dibentuk oleh Tuhan. Tangan penjunan sendiri yang turun tangan, dan nafasnya yang membuat dia hidup. Harus disadari setiap manusia, meskipun dia memiliki kehendak bebas, meskipun Anda dan saya memiliki kehendak bebas, tetapi harus ingat bahwa kehendak bebas kita harus gunakan kepada rencana Tuhan. Kehendak bebas kita harus arahkan kepada apa yang Tuhan mau. Ya kan? Nah, jadi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau manusia ini dibentuk dan dihembusi oleh nafas Allah, mari kita kembali kepada apa yang menjadi tujuan Allah. Mari kita kembali kepada apa yang menjadi panggilan Tuhan dalam kehidupan kita. Mari kita kembali kepada apa yang Tuhan rencanakan di dalam hidup ini. Bukan sekedar karena kita punya kehendak bebas, kita punya kemauan, lalu kita bertindak sendiri sesuai dengan kehendak kita. Tetapi serahkanlah apa yang kau mau, serahkanlah apa yang kau pikirkan, serahkanlah apa yang kau lihat, serahkanlah apa yang kau rencanakan untuk tahun 2022 ini. Kalau Anda saat ini masih melihat bagaimana masih ada pandemi yang sedang terjadi, serahkan semuanya kepada rencana Tuhan. Kalau saat ini Anda sedang melihat bahwa ada sebuah perekonomian yang mungkin carut-marut, yang mungkin belum stabil, serahkan itu kepada Tuhan. Kalau Anda mungkin melihat saat ini dengan mata Anda dan melihat ada satu keadaan fisik yang tidak baik, satu keadaan fisik yang mungkin lemah, mari serahkan kepada Tuhan. Kenapa? Karena Dia membentuk Anda, karena Dia mengembusi Anda dengan nafasnya, yang membuat Anda hidup, yang membuat Anda bisa bergerak, yang membuat Anda bisa merencanakan segala sesuatu. Amin, Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Tetapi untuk lebih lanjut, mari kita akan melihat sebagai ayat tema kita di dalam Roma 8 ayat yang ke-28. Jadi tema kita adalah God's Plan, dan ambil ayat sebagai dasarnya di dalam Roma 8 ayat 28 yang sedikit waktu Natal tanggal 12 Desember saya sudah singgung, tetapi kembali di awal tahun ini saya ingatkan kembali. Roma 8 ayat 28 dikatakan dengan sangat jelas, kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia, yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Amin. Nah, ini yang juga harus kita tahu. Setelah kita tahu bahwa kita dibentuk dan dihembusi oleh nafas Allah, setelah kita paham bahwa kita melakukan semuanya harus sesuai dengan kehendak dan rencana Tuhan. Kenapa? Karena di dalam ayat yang ke-28 dari Roma pasal yang ke-8 dikatakan kita tahu sekarang. Nah, kita tahu sekarang itu artinya bahwa ada sebuah perjalanan, ada sebuah proses, lalu di ujungnya kita katakan kita tahu sekarang. Nah, kita berada di awal tahun 2022. Kembali saya ingatkan, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kalau kita mulai menjalani hidup ini, biarlah di akhir tahun 2022, mungkin nggak sampai di akhir tahun 2022, tetapi Tuhan izinkan kita melewati sebuah proses, dan akhirnya mungkin di 1 bulan, atau mungkin di pertengahan tahun, atau mungkin di jeda minggu yang ada, lalu kita katakan kita tahu sekarang Allah turut bekerja dalam pergumulan saya sepanjang ini, dan tahu hari ini bahwa tangan Tuhan tidak pernah meninggalkan, gitu kan? Kita tahu sekarang bahwa kenapa saya harus menjalani atau mengalami proses yang ada, dan saya saat ini tahu bahwa Allah mendatangkan kebaikan bagi saya. Wah, mari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, kembali saya ingatkan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan
bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kehidupan yang baik buat Anda dan saya. Tidak ada rencana Tuhan sedikit pun untuk memberikan kecelakaan, sesuai dengan Yeremia 29 ayat ke-11 juga. Nanti kita akan paralelkan di minggu-minggu berikutnya. Tapi sekarang sebagai dasarnya terlebih dahulu untuk mengerti God's plan. Kita tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja. Jadi artinya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu Allah Tuhan menciptakan manusia, membentuk dia dan menghembusi dia dengan nafasnya, Tuhan tidak pernah meninggalkan Anda dan saya. Catat ini. Catat sekali lagi, Tuhan tidak pernah meninggalkan kehidupan kita. Kenapa? Karena tadi dengan jelas Roma 8 dan 28 dikatakan Allah turut bekerja. Allah turut bekerja. Jadi kalau ada sebuah proses dalam kehidupan kita mungkin yang kita alami setiap tahun 2021 yang sudah kita lewati, lalu kemarin di ujung tahun kita katakan, wah terima kasih Tuhan. Semua proses yang saya alami sepanjang tahun 2021, saat ini aku bisa bersyukur bahwa Engkau bekerja. Kalau Tuhan tidak pernah bekerja dalam kehidupan Anda dan saya, apa artinya manusia sebagai debu dan tanah? Ya kan? Kalau kita hanya mengandalkan kekuatan kita sendiri, kalau kita hanya berharap kepada hal-hal yang ada dalam kehidupan kita secara manusia, seberapa jauh Anda bisa melangkah? Seberapa jauh Anda bisa hidup? Seberapa jauh Anda bisa bertahan di dunia ini? Tanpa campur tangan Tuhan, tanpa Tuhan bekerja dalam kehidupan Anda dan saya. Mari sadari dan pahami Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, mumpung masih di awal tahun ini, masih di minggu yang pertama, masih di hangat-hangatnya, mungkin masih panas sekali ya. Tahun 2022 kita jalani, baru tanggal 2 sekarang. Sadari Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, bahwa Allah turut bekerja. Anda tidak pernah ditinggalkan sendiri. Makanya dia lahir yang sudah kita rayakan, kita sudah peringati di bulan Desember, namanya Immanuel. Immanuel, Allah beserta, Allah ada di dalam kita. Immanuel, L-nya itu Allah. Dia beserta, dia ada dalam Anda dan saya. Dia yang menyertai setiap langkah kehidupan kita, setiap jengkal yang kita jalani, setiap titik yang kita lewati, setiap proses yang kita lewati. Kita tidak pernah sendiri. Baik Anda sebagai suami, baik Anda sebagai istri, baik Anda sebagai suami istri dalam keluarga, anak-anak, engkau berapapun usiamu, Anda disertai dengan Tuhan. Allah turut bekerja. Karena itu responi dengan baik. Jangan seakan-akan bahwa saya sanggup semua oleh karena kekuatan saya sanggup oleh karena kepandaian saya sanggup oleh karena kemahiran saya sanggup oleh karena saya bisa. Sadari Bapak Ibu dikasih Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, bahwa segalanya Allah turut bekerja. Allah turut bekerja dalam setiap proses yang kita alami bersama-sama, baik itu suka, baik itu duka, baik itu tantangan, baik itu ujian, baik itu pencobaan, baik itu mungkin berkat-berkat yang kita nikmati. Semua itu karena Tuhan turut bekerja dalam kehidupan kita. Amin. Jika seseorang menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupannya, maka dia tidak akan pernah mencuri kemuliaan Tuhan. Kalau seseorang menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupannya, dia tidak akan pernah menyombongkan diri. Dia tidak akan pernah menjadi orang yang angkuh. Tapi pada waktu seseorang menyadari bahwa Allah turut bekerja dalam kehidupannya, maka dia akan senantiasa bersyukur dan dia akan senantiasa memuliakan nama Tuhan melalui kehidupannya. Karena dia tahu semua karena Tuhan turut bekerja.
Artinya yang lain Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, pada waktu kita menyadari dan memahami bahwa Tuhan turut bekerja, itu artinya bahwa sebenarnya yang mengambil porsi yang paling banyak di dalam kehidupan ini adalah 100% kita serahkan kepada Tuhan. Lalu apa kita? Lalu apa yang menjadi bagian manusia? Yang menjadi bagian manusia adalah taat. Yang menjadi bagian manusia adalah menyerahkan hati yang kita punya, kehendak yang kita punya, pikiran yang kita punya kepada Tuhan. Itu bagian kita. Kalau Tuhan yang bekerja, pasti Tuhan akan mendatangkan kebaikan. Kalau kita sudah menyadari dan memahami bahwa Allah turut bekerja, Allah beserta dalam setiap langkah kehidupan kita. Catat, setelah itu dikatakan untuk mendatangkan kebaikan. Untuk mendatangkan kebaikan. Ada dua versi Bapak Ibu yang dikasih Tuhan, dikatakan bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Lalu orang akan berkata bahwa, Pak, yang saya alami bukan sesuatu yang baik. Pak, yang saya alami adalah kegagalan. Pak, yang saya alami adalah kematian. Pak, yang saya alami adalah begini. Sesuatu yang negatif, sesuatu yang tidak sesuai dengan kehendaknya. Tetapi kadang-kala manusia mengambil sebuah kesimpulan sebagai sebuah keputusan bahwa seakan-akan menyalahkan Tuhan, atau seakan-akan mungkin tidak percaya bahwa Allah turut bekerja hanya karena ada di tengah jalan, belum sampai pada finishnya. Mungkin dia katakan itu sudah finish, tetapi sebenarnya masih ada langkah-langkah berikutnya yang harus dia jalani, dan pada akhirnya akan tahu dan akan mengerti dan akan paham dan akan mengatakan, saya tahu sekarang bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Seseorang yang memahami untuk mendatangkan kebaikan, maka dia tidak akan pernah berhenti di tengah jalan. Artinya apa? Artinya pada waktu Anda belum menggenapi rencana Tuhan, mari terus berjalan, mari terus lakukan bagian Anda dan serahkan semuanya kepada Tuhan, dan sampai pada finishnya. Nanti bagian ketiga saya akan bagikan satu ayat lagi. Jadi pahami terlebih dahulu ayat ini. Mungkin akan saya ulang-ulang di khotbah-khotbah berikutnya supaya mantap gitu ya Bapak Ibu, supaya benar-benar paham di dalam kekristenan kita dengan God's plan. Jadi bagi setiap kita, Tuhan mendatangkan kebaikan. Dan tidak hanya sampai cukup di situ. Dikatakan Tuhan akan mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia. Jadi kalau ada seseorang yang mengatakan enggak, semuanya jelek, semuanya jahat, semuanya tidak sesuai kehendak saya, semuanya adalah hal yang merugikan, hal yang membuat saya putus asa dan segala macam. Dalam proses kehidupan itu, apakah orang tersebut tetap mengasihi Dia? Kalau kita tetap berjalan di dalam jalannya, kalau kita tetap berjalan dalam ketaatan, kalau kita berjalan dalam perintahnya, kalau kita tetap berjalan dalam prosesnya Tuhan, dan kita tetap setia kepada Dia, artinya kita tetap mengasihi Dia, maka pasti ujungnya tetap baik. Percaya Bapak Ibu yang dikasih Tuhan. Kalau saat ini mungkin ada yang mengatakan, enggak Pak, saat ini semuanya jelek, berarti Anda belum sampai pada akhirnya. Terus jalani, terus menjadi bagian di dalamnya, sampai benar-benar tetap mendatangkan kebaikan, dan harus tetap mengasihi Dia. Yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah, ya, yang terpanggil sesuai dengan rencana Allah. Jadi ini akan saya gabungkan di dalam Filipi 3 ayat yang ke-14. Ini bagian terakhir dari sesi ini atau khotbah pagi hari ini. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah,
yaitu panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Tadi dikatakan bahwa Allah turut bekerja dalam mendatangkan kebaikan bagi mereka yang mengasihi Dia sesuai dengan rencana Allah. Sesuai dengan rencana Allah. Dan rencana Allah itu adalah panggilan sorgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Nah, sebelum kita mengambil di situ dikatakan dan berlari-lari kepada tujuan. Makanya tadi saya katakan, jika ada orang yang mengatakan bahwa saat ini enggak Pak, semuanya jahat, semuanya jelek, semuanya negatif, semuanya menyakitkan, berarti Anda harus tetap berlari. Anda harus tetap berlari. Karena panggilan surgawi belum tergenapi, karena tujuan Allah belum tergenapi sampai mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kita. Jadi makanya tadi saya katakan kenapa harus tetap mengasihi Dia, tetap taat kepada Dia, karena kita harus tetap berlari sampai kepada tujuan ilahi. Sampai kepada tujuan panggilan sorgawi. Bukan panggilan kita sendiri, bukan tujuan kita sendiri, bukan tujuan manusia, tetapi tujuan Allah. Tujuan Tuhan buat hidup Anda dan saya. Pada waktu Natal kemarin saya katakan seperti main puzzle, ya, seperti mainan itu yang ada yang ada patronnya, yang ada bentuknya, kita ambil, kita bongkar, lalu kita pasang lagi. Dan kalau nggak pas, ya nggak akan pas, nggak akan nempel, nggak akan masuk di dalam patron yang sudah ada atau bentuk yang sudah ada. Demikian juga kehidupan kita. Kalau kita sudah pas nempel dengan tujuan panggilan surgawi, maka di situ kita akan katakan Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi saya. Jadi mari lanjutkan kehidupan Anda. Mari terus berlari. Capek Pak? Enggak saya tahu ujung-ujungnya pasti gagal. Nah, itu yang menghalangi. Itu berarti Anda tidak mengasihi Dia karena Anda sudah membuat sebuah tembok keputusasaan. Mari bertobat saat pagi hari ini untuk kita datang kepada Tuhan. Tuhan ampuni saya, Tuhan pulihkan saya, Tuhan berikan hati yang baru kepada saya. Tuhan berikan roh yang menyala-nyala kepada saya sehingga hati saya serahkan sepenuhnya kepada Engkau. Dan aku mau terus berlari. Dan aku mau terus menggenapi rencana-Mu dalam kehidupanku. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan, kalau Anda hidup dan Anda ada sampai saat ini, apapun yang menjadi keadaan Anda sampai saat ini, percaya kalau Anda tetap berlari, kalau Anda tetap mengarahkan mata tujuan kepada panggilan surgawi, pasti di situ Tuhan memberikan kekuatan, Tuhan memberikan pengurapan, Tuhan memberkati kehidupan Anda, dan Tuhan akan buka jalan buat kehidupan Anda. Itu janjinya. Itu bukan janji saya, tetapi itu janji firman Allah. Saya hanya sebagai perantara untuk menyampaikan. Karena semua ada tertulis dalam firman Tuhan. Oleh karena itu, mari terus baca, terus renungkan firman ini. Karena hidupmu belum selesai, hidupmu perlu petunjuk, hidupmu perlu pedoman. Ini firman Tuhan yang bisa menjadi pedoman dalam kehidupan kita sebagai anak-anak Tuhan. Amin, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Biarlah di awal tahun ini kita akan kembali menikmati satu kekuatan yang baru. Kita kembali di refresh, kita kembali disegarkan, kita kembali menerima satu berkat yang baru di tahun 2022 untuk kita berlari-lari, untuk kita menggenapi rencana Tuhan, untuk kita berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi buat kehidupan kita pribadi lepas pribadi. Sehingga kehidupan Anda dan saya adalah kehidupan yang benar-benar ada dalam rencananya, ada dalam tangan Tuhan, ada dalam kehendak Tuhan. Nanti bagian lain saya akan ungkapkan, yang lain mungkin juga pendeta-pendeta yang lain nanti akan sampaikan, karena ini menjadi sebuah tema dalam gereja kita. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, jemaat yang diberkati Tuhan, Gereja Siran Jemaat Allah Kasih Karunia, dan mungkin Anda yang mungkin sedang menyaksikan ibadah ini, Anda adalah umat Tuhan.
Anda juga termasuk di dalamnya. God's plan buat Anda, God's plan buat kita. Ini semua adalah rencana Tuhan buat kehidupan kita, untuk mendatangkan kebaikan. Karena itu teruslah berlari saat ini. Sekali lagi saya katakan, masih mumpung di awal tahun, di awal minggu, mari kita semangat untuk mengambil sebuah start, dan kita berlari sampai kepada panggilan surgawi, sampai kepada tujuan. Jangan berhenti di tengah jalan, jangan menyimpang, jangan mundur, tetapi terus berlari dan berlari sampai kepada tujuan panggilan surgawi. Amin. Biarlah itu yang menjadi bagian dalam kehidupan Anda dan saya. Biarlah itu menjadi firman yang kita pegang saat ini di tahun 2022, bahwa Tuhan merencanakan yang baik. Tuhan mendatangkan masa depan yang penuh dengan harapan. Tuhan memberikan kekuatan kepada saya untuk berlari-lari kepada tujuan panggilan surgawi. Kita bukan sembarangan, tetapi ada tujuannya, yaitu panggilan surgawi. Genapi itu dalam hidup Anda, genapi itu dalam kehidupan kita semua. Berlarilah kepada jalurnya sehingga tujuan surgawi tercapai, tergenapi di dalam kehidupan kita. Jangan menjadi kepada jangan menjadi seseorang yang hanya berlari tetapi tidak mengambil sebuah tujuan panggilan surgawi, tetapi kepada kehendaknya sendiri. Mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, sadari dan pahami hal ini, sehingga benar-benar di tahun 2022 akan semakin banyak rencana Allah tergenapi dalam hidup Anda. Tidak terlewati begitu saja, tetapi biarlah rencananya tergenapi di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, buat keluarga Anda, buat kehidupan Anda, buat rencana Anda yang Anda serahkan kepada Dia, buat usaha Anda, buat suami istri, buat anak-anak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau diberkati karena engkau ada dalam rencananya. Engkau diberkati karena engkau terus berlari dan tidak berhenti, tidak menyimpang, tetapi engkau terus berlari dan berlari kepada tujuan panggilan surgawi, bukan kepada tujuan panggilan manusia, tetapi kepada tujuan panggilan surgawi yang ada buat hidup Anda, yang ada buat hidup keluarga Anda, yang ada buat keluarga Anda. Mari saat-saat ini mungkin ada hal-hal yang mungkin tidak seperti Anda inginkan, tetapi sekali lagi saya ingin katakan, mari Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bangkit. Mari suami-suami, mari istri-istri, mari suami istri, mari anak-anak, bangkit untuk kita berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Jangan terus terlena, bahkan jangan putus asa. Tetapi saat ini mari kita terus berlari dan berlari. Amin. Biarlah hidup Anda akan menggenapi rencananya. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang baik dalam kerajaan surga, terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, buat ibadah kami Tuhan. Kami boleh bersama-sama merenungkan kebenaran firman-Mu. Bila firman Tuhan yang kami renungkan akan menjadi berkat dalam kehidupan kerohanian kami, iman kami di tahun 2022 ini. Dan kami percaya Tuhan bahwa rencana-Mu adalah rencana yang baik, bahwa rancangan-Mu adalah rancangan yang baik, bahwa kuasa-Mu menyertai setiap langkah kehidupan kami, sehingga kami tidak sendirian di sepanjang tahun 2022 yang akan kami jalani ini. Karena kami tahu bahwa ada panggilan surgawi, ada tujuan yang harus kami capai, ada tujuan yang harus finish pada akhirnya. Dan karena itu Tuhan, biarlah kami tetap taat setia, kami tetap takut akan Allah, kami tetap boleh berjalan di dalam kehendak Tuhan, di dalam rencana Tuhan, sehingga kami tidak menyimpang ke kanan dan ke kiri. Bahkan kami tidak berhenti, kami tidak putus asa, tetapi kami terus akan berlari oleh karena kuasa Tuhan yang mengurapi kami, oleh karena kasih anugerah Tuhan yang memperlengkapi kami, sehingga kami tetap boleh terus berlari dan berlari. Terima kasih Bapa, biarlah berkat Tuhan terus akan mengalir dalam setiap orang yang menyaksikan ibadah ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa-Mu menyertai hidup mereka, apapun saat-saat ini yang menjadi rencana mereka sepanjang tahun 2022, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, biar mereka serahkan sepenuhnya hanya kepada Tuhan, seturut dengan kehendak rencana Tuhan, sesuai dengan apa yang menjadi panggilan Tuhan di dalam hidup mereka, dan mereka boleh diberkati. Dan mereka akan mengatakan, aku tahu
bahwa Allah turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Terima kasih Bapa, bila berkat-Mu terus akan berlimpah-limpah dalam setiap kehidupan umat Tuhan sepanjang tahun 2022 ini, dan juga dalam gereja sidang jemaat Allah. Kasih karunia kami percaya kuasa Tuhan menyertai, dan rencana-Mu biar semakin tergenapi. Semuanya kami serahkan sepenuhnya hanya kepada Engkau ya Bapa. Terima kasih Bapa, terima kasih ya Tuhan. Kami serahkan Tuhan semua di dalam Engkau, karena Engkau yang bergerak dalam kehidupan kami. Mari jemaat yang dikasihi dan berkati Tuhan, angkat tanganmu dan terima berkat, karena Tuhan berfirman, Tuhan memberkati dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya serta memberikan kasih karunia, dan Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Jalani tahun 2022 dengan kasih karunia-Nya, dengan kuat kuasanya, dan jalani tahun 2022 di dalam rencananya, bukan rencana manusia. Biarlah tergenapi panggilan surgawi dalam hidupmu, dan kau tetap berlari-lari sampai pada akhirnya mengasihi Dia terus sampai kepada kekekalan. Biarlah engkau senantiasa menjadi orang-orang yang tetap kuat. Engkau diangkat dengan sayap Raja Walinya, dan anak keturunanmu, hubungan suami istri terus diberkati Tuhan. Usaha pekerjaanmu semakin diberkati dengan berlimpah-limpah oleh karena kasih setia Tuhan. Mulai hari ini sampai Tuhan Yesus datang kali yang kedua, engkau akan diangkat dalam awan-awan bersama-sama dengan Allah Bapa, masuk dalam kerajaan Allah yang kekal. Haleluya. Mari semua yang percaya katakan amin. Di nama Tuhan, sekali lagi saya ucapkan selamat tahun baru, tahun 2022. Terus berlari kepada tujuan panggilan surgawi. Kenapa? Karena ada God's plan for you. Amin. Tuhan Yesus memberkati.